Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat dengan penuh semangat menjalani aktivitas hari ini. Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat sesuatu terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Mutiara Pagi yang selalu terberkati. Paus Yohanes Paulus II atau Santo Yohanes Paulus II pernah berkata pada Hari Perdamaian Dunia tahun 2000. Kalimatnya berbunyi begini, "Tiada perdamaian tanpa keadilan. Tiada keadilan tanpa kasih pengampunan." Saudari-saudara, kalimat ini sangat dalam artinya, maknanya. Apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II itu bukan sekedar dia katakan sebagai sebuah kebenaran. Tapi kata-kata atau kalimatnya ini justru keluar dari pengalaman pribadinya sendiri. Bagaimana dia memberikan pengampunan kepada Mehmet Ali Akka, seorang berkebangsaan Turki yang pernah menembaknya dan hampir saja merenggut nyawa Paus Yohanes Paulus II. Mengapa saya katakan itu lahir dari pengalaman?
Karena segera setelah Paus selesai dirawat, dia sudah bisa beraktivitas kembali. Dia datang ke penjara, tempat Ali Akka ditahan, dan berjumpa dengan penembaknya itu. Dia memberikan pengampunan kepada Mehmet Ali Akka. Jadi, kalimat Paus tadi justru menjadi sangat powerful, sangat bermakna karena datang dari pengalaman pribadinya, memberikan pengampunan kepada orang yang hampir saja mengambil nyawanya lewat sebuah peluru. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan Yesus menegaskan tentang pengampunan. Berangkat dari pertanyaan Petrus kepadanya, bila ada orang bersalah kepadaku, berapa kali aku harus mengampuni dia? Sampai 7 kali? Mengapa Petrus menyebut 7 kali? Karena itulah yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Nenek moyang bangsa Israel. Maka Tuhan Yesus memberikan penjelasan penggenapan bahwa bukan 77 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, kalau kita mau hitung 490 kali. Sebuah angka simbolis, saudara-saudari, yang sebetulnya ingin mengatakan bahwa pengampunan itu tidak pakai hitungan. Dan pengampunan itu tidak boleh minimalis, hanya sampai jumlah tertentu. Pertanyaannya, mengapa demikian? Saudari-saudara, saya mencoba merefleksikannya berangkat dari macam-macam perikop kitab suci yang bicara tentang pengampunan. Tapi juga ingat akan kata-kata Yesus ketika dia mengajarkan doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Saudari-saudara, semestinya kita ini memang menjadi saluran berkat pengampunan Tuhan kepada saudari-saudara yang lain. Kita sudah begitu diampuni oleh Tuhan. Coba kita hitung, saudara-saudari, berapa kali kita berdosa melalui pikiran, kata-kata, perilaku, tindakan kita. Berapa kali tidak terhitung. Bahkan kalau hari ini kita mengaku dosa, kita tobat, besok cepat kumat. Dan kita mohon ampun lagi, kita minta maaf lagi, kita minta dilupakan kesalahan dan dosa-dosa kita. Apakah cukup 7 kali? Sama sekali tidak. Tapi sekali lagi saudara-saudari, semangatnya adalah bahwa pengampunan itu bukan soal hitung-hitungan. Pengampunan itu lebih soal hati penuh kasih yang mau hidup bersama itu senantiasa dipenuhi oleh kasih persaudaraan dan berangkat dari pengalaman bahwa kita telah begitu diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menghitung berapa kali kita berdosa. Dan Tuhan tidak pernah mengatakan, kamu sudah 7 kali, mohon ampun, cukuplah pengampunan bagimu. Itu kalau Tuhan katakan, selesailah hidup kita ini, saudara-saudari. Selesai. Justru untuk itulah Tuhan Yesus katakan, pengampunan yang keluar dari iman dan kasih, dia tidak akan pernah berhitung. Kapan orang membutuhkan pengampunan, berikanlah itu, sebab kita pun juga membutuhkan pengampunan dari orang lain. Kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan sendiri. Saudari-saudara, pengampunan itu menyembuhkan. Pengampunan itu menggairahkan kita kembali untuk mengampuni, tapi juga menggairahkan kembali dia yang kita ampuni, dia yang diampuni. Memang mengampuni membutuhkan energi lebih atau energi yang lebih sedikit daripada membenci. Dengan mengampuni saudari-saudara, tekanan darah kita, kalau kita mau berpikir dan menganalisanya begini, tekanan darah kita itu akan normal. Kinerja saraf-saraf kita juga menjadi normal. Tapi kalau kita membenci, kalau kita menyimpan dendam, saudari-saudara,
Yang ada adalah naik darah. Tekanan darah menjadi tinggi, kerja syaraf menjadi tidak stabil. Akibatnya apa? Kita menjadi stres. Dan kalau sudah stresnya itu akut, dia akan menuju kepada stroke. Dan stroke bisa mencabut nyawa kita. Maka alirkanlah pengampunan. Berikanlah pengampunan. Kalau Anda ingin atau sungguh berniat untuk membalas dendam, berikanlah pengampunan sebagai balas dendam yang terbaik. Saudari-saudara, selamat mengampuni. Selamat mengalirkan hidup. Sebab dengan pengampunan, hidup kita bukan hanya tenang, bukan hanya damai, tapi kita sedang mengalirkan energi positif yang membawa kehidupan. Dia akan membawa efek yang baik bagi yang diampuni, tapi juga bagi kita sendiri. Dan tentu di mata Tuhan, pengampunan itu adalah tanda kasih yang indah luar biasa. So, saudari-saudara, jangan bertanya berapa kali saya ampuni. Jangan pernah berkata kesabaran itu ada batasnya. Pengampunan kesabaran itu semestinya unlimited, tidak terbatas, seperti kata Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Engkau senantiasa mengasihi, mengampuni kami semua. Engkau tidak pernah menghitung berapa kali kami jatuh dalam dosa, berapa kali Engkau mengampuni kami. Engkau mengampuni kami karena Engkau sendiri adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha rahim. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali gagal mengampuni saudara, sesama kami yang bersalah. Ampunilah kami yang seringkali sangat egois untuk memberi pengampunan. Meskipun kami sendiri senantiasa menerima pengampunan daripada-Mu. Semoga sepanjang hidup ini, di dalam segala perjumpaan, di dalam segala kebersamaan dengan saudari-saudara, keluarga, para sahabat, kami senantiasa berusaha untuk saling mengalirkan energi positif lewat pengampunan yang tak terbatas. Sebagaimana Engkau secara tak terbatas mengampuni kami terus-menerus. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.